إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني الله وإياكم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Betapa banyak kita bermaksiat kepada Allah, betapa sering kita melanggar batasan-batasan Allah, betapa banyak kita meremehkan perintah-perintah Allah, melalaikannya, menyepelekannya. Akan tetapi sebanyak itu pula, bahkan lebih banyak lagi kemurahan, kemudahan, kesempatan, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Seringkali kita bermaksiat, Allah justru berikan kepada kita kebaikan. Seringkali kita berdosa, justru Allah berikan kepada kita kelonggaran waktu, peluang dan kesempatan untuk terus berusaha bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu dengan Ramadan, terkhusus lagi bertemu dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka itu merupakan rahmat dari Allah. Itu kasih sayang dari Allah untuk mengetuk hati kita. Akankah kita orang-orang yang sadar? Akankah kita orang-orang yang tahu bahwa Allah sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sudah kita fahami betapa banyak keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar. Akan tetapi mungkin di antara kita masih ada saja
alasan atau sebab yang menjadikan kita tidak benar-benar beribadah di malam tersebut, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tentunya pada kesempatan siang hari ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah secara umum, marilah minimalnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau untuk salat malam, salat tarawih yang lebih panjang kita tidak mampu atau bahkan tersibukkan oleh urusan-urusan yang lain, maka jangan sampai doa pun kita tidak sempat. Jikalau sedekah kita banyak beralasan sekarang masa pandemi, masa sulit, untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja kesulitan, maka saya tidak bisa bersedekah, maka jangan sampai kita termasuk orang yang beralasan untuk tidak memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini khususnya. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan di 10 hari terakhir, sebagaimana Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jikalau seandainya saya tahu bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Doa apa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan doa kepadanya, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkaulah Allah yang Maha Pemaaf, Engkaulah Allah yang menghapus dosa, Engkaulah Allah yang menghilangkan hukuman. Tuhibbul afwa, Engkau ya Allah mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka ya Allah berikanlah kepada saya al-afwu, berikanlah kepada saya afiyah, berikanlah kepada saya keselamatan dan maaf. Jamaah rahimanallahu wa iyyakum, jikalau kita ingin mengupas hadis ini, maka kita akan menyadari betapa pentingnya doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita Allahumma ya Allah, dan itulah di antara adab berdoa kepada Allah, menyebutkan ya Allah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkaulah Allah yang Maha Afu. Al-Afu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyebut nama-nama Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang maha indah, nama-nama Allah yang sempurna. Dan Al-Afu di antara nama dari sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ada berdoa, hendaklah kita mengawali sebelum kita memohon apa yang kita inginkan, sebelum kita meminta kepada Allah apa yang kita harapkan, kita awali, kita muqaddimai, kita dahulukan menyebut nama-nama Allah yang husna. Kemudian innaka afuwun tuhibbul afwa, Engkau ya Allah yang mencintai al-afu, Engkau ya Allah yang mencintai. Ini berarti mengajarkan kepada kita selain bertawasul dengan nama-nama Allah Ta'ala, hendaknya kita pun memuji Allah subhanahu Allah subhanahu sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kepada inti doa kita, yaitu fa'fu anni. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta al-afwu, untuk meminta afiyah. Apa arti afiyah? Apa arti al-afwu? Di sini ada 3 macam makna. Makna yang pertama adalah afwun, meminta kepada Allah al-afwu, keselamatan, dihapuskan pada badan kita. Apa yang dihapuskan? Dihapuskan dan diselamatkan dari sakit, dari musibah, dari
masa tua yang pikun dari kepikunan dan dari segala macam keburukan lainnya. Maka tatkala kita berdoa kepada Allah di 10 malam terakhir dengan meminta doa yang pendek namun ringkas, fa'fu anni, itu berarti kita meminta keselamatan pada fisik kita, badan kita, dari segala macam musibah, dari segala macam penyakit. Yang kedua adalah al-'afwu fil adyan, afu dan afiyah pada agama, keselamatan pada agama, yaitu diselamatkan dari kemunafikan, diselamatkan dari kekufuran, diselamatkan dari kesyirikan, diselamatkan dari kemaksiatan, diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari pelanggaran, dan diselamatkan dari segala macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama ini. Maka itu arti yang kedua. Tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni, maka berarti kita pun meminta al-'afu, keselamatan pada agama kita, pada akidah kita, keyakinan kita, ibadah kita. Dan yang ketiga adalah al-'afu minad dayyan, keselamatan, maaf dari dayyan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hari kiamat, maka Allah memberikan kepada kita maaf. Maaf sendiri, ikhwati fillah jamaah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana terangkan Syekhul Islam Ibnul Qayyim bahwa al-'afwu ablaghu minal ghufran. Al-'afu itu lebih utama, lebih mulia, lebih sempurna daripada ghufran, ampunan. Karena ampunan, kata beliau dalam Asmaul Husna, Syekh Abdul Razak dalam Asmaul Husna, al-ghufran itu identik dengan dosa kita ditutup, dosa kita disembunyikan, dosa kita tidak ditampilkan, tidak dipamerkan, ditunjukkan kepada khalayak umum. Adapun al-'afwu itu dari kata yang artinya adalah menghapus. Tentunya menghapus dengan menutup, lebih sempurna menghapus di situ. Maka tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anni, ya Allah berikanlah kepada saya afiyah, berarti kita minta agar dosa-dosa kita dihapus, agar kesalahan kita dihapus. Dan itulah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maka di awal saya sampaikan bahwa kalau kita mungkin berdalih dengan kesibukan tidak mampu sholat malam karena pekerjaan yang menuntut kerja di shift malam, karena kesibukan yang harus keluar kota, habis waktu kita di perjalanan, atau mungkin kita belum bisa puasa karena sering safar keluar kota, tidak bisa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran karena ketidakmampuan, maka jangan sampai terlewatkan dari kita satu ibadah ini. Bagi yang sudah sholat malam, alhamdulillah. Bagi yang mereka bisa menjaga puasa, alhamdulillah. Bagi mereka yang bisa mentadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mentadabburi maknanya, alhamdulillah. Keutamaan di atas keutamaan. Namun bagi orang-orang yang dalam kondisi tertentu, sakit dia, sibuk, benar-benar sibuk dia, yang menuntut untuk bekerja dan bekerja, tidak makan dia misalnya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melewatkan satu ibadah ringan, pendek, akan tetapi makna dan kandungannya sangat padat dan luar biasa. Membutuhkan tenaga tanpa membutuhkan kondisi khusus. Kita bisa mengucap pun di masjid, kita bisa mengucapkan berdiri, lari, berbaring, dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu. Kita hanya dengan satu baris doa ini sudah meminta ketiga macam afiah. Kita fisik kita dari segala keselamatan, agama kita dari kemunafikan, dari kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, keselamatan nanti di akhirat dengan mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh makna yang luar biasa. Maka silahkan kita berusaha untuk menghafalkan. Silahkan cari di internet pun kita bisa baca sampai kita doa kepada Allah. Selagi tidak mampu membaca, tidak mampu menghafalkannya, minimalnya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan hadis ini. Maka tidak ada lagi satu alasan pun tidak sempat untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimanallahu wa iyyakum. Tadi sudah kita sampaikan doa pendek ringkas syarat akan makna dan kandungan. Jangan sampai kita sia-siakan mumpung masih ada 6 atau 5 hari lagi di bulan Ramadan ini. Jikalau kita mampu rutin membaca doa ini, terkhusus semenjak tenggelamnya matahari, perbanyaklah doa kepada Allah dengan doa ini. Di antara keutamaan yang akan kita dapatkan sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnul Qayyim, in kunta tad'u wa daqa 'alaikal waqtu wa tazahamat hawaijuka fi qalbika faj'al kula du'aika an ya'fuwallahu anka fa idza afauta anka atatka hawaijuka min duni mas'alatin. Yang artinya, wahai manusia, kata Imam Ibnul Qayyim, jikalau memang kamu itu ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul tidak punya kesempatan untuk berdoa, seandainya memang termasuk orang-orang yang paling super sibuk, watazahamat, dan banyak sekali permintaan, permohonan, keinginan yang ada di dalam benak kita, kata beliau, maka cukuplah doamu jangan sampai kosong dari meminta al-afu kepada Allah, yaitu dengan lafaz tadi fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini minimalnya. Jikalau kita punya banyak keinginan, punya banyak harapan, punya banyak dambaan, punya banyak permintaan, dengan waktu seandainya memang orang-orang yang super sibuk tidak sempat sama sekali, maka kata beliau jangan tinggalkan doa ini. Apa faedahnya? Kata beliau, faidza afauta anka, jikalau Allah memberikan afu kepadamu, jikalau Allah memberikan afiah kepadamu, memaafkanmu, maka atatka hawaijuka min duni masalah, akan datang segala permohonanmu, akan datang segala apa yang kamu inginkan, kamu dambakan segala permintaanmu tanpa harus engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Itulah keagungan doa ini. Oleh karena itu Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak, karena Rasulullah tahu di antara kita tidak akan mungkin semuanya mampu
menghidupkan malam untuk beribadah. Tidak mungkin semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan banyak mereka yang rajin, mereka yang kurang atau yang tidak sama sekali. Maka ini solusinya. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memiliki kemudahan di dalam menjaga, mengamalkan dan melafadzkan doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة